Bapak kami sangat bersyukur buat anugerah yang begitu besar bagi kami. Kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan sudah memelihara, menolong, dan memberkati hidup kami dari hari ke hari. Bahkan sampai hari ini kami percaya kami ada itu semua karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Dan begitulah dalam waktu kami yang singkat ini kami ada di tempat ini. Kami mau supaya hidup kami terus memuliakan Tuhan dalam setiap langkah kami. Dan hidup kami semakin hari semakin dikuasa seperti yang Tuhan mau. Begitu hari ini Tuhan, sebelum kami dengar firman-Mu, berikan kami firman-Mu, buat kami mengerti kehendak-Mu dengan baik. Karena firman bukan kami, supaya kami bisa hidup di dalamnya ya Bang. Kami siapkan hati kami menerima berkat firman-Mu, berfirmanlah bagi kami dalam nama Yesus. Sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Silakan dulu, Bapak Ibu Saudara, kaki dalam nama Tuhan itu. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya suka cita, melihat kiri kanan bertugas sukacita di wajahnya, saudara terkasih, atau ada orang yang ngecah, saudara ya. Karena kalau sudah lihat kiri kanan, biasanya sebenarnya tidak semua, saudara. Jadi lebih enak masuk korbannya, saudara ya. Baik, saudaraku terkasih, senang ketemu dengan Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Akhirnya kita ketemu, saudara terkasih ya. Saya ingat saya pernah dijadwal juga sebelum ini, saudara terkasih, tapi tiba-tiba saya sakit, saudara terkasih ya. Dan akhirnya saya harus ke rumah sakit dan digantikan sama Pastor Samuel Lindito, nggak salah ya. Namanya Samuel Santos, saudara itu. Tapi hari ini kita bertemu kembali, saya percaya itu karena kasih Tuhan yang begitu besar. Amin, saudara ya. Baik, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya lihat dulu jam saya, saudara ya. Supaya jangan sampai kelewat nanti soal dipecat gara-gara saya lagi, saudara. Jadi saudaraku terkasih, kita harus tertib waktunya, saudara ya. Baik. Sama-sama kita lihat firman Tuhan, saudaraku terkasih. Saya mau bagi ke firman Tuhan buat kita hari ini. Temanya saya kasih tema berani melangkah. Yuk sama-sama lihat firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Satu ayat saja, saudara ya. Satu ayat saja firman Tuhan bagi kita hari ini. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Yang bawa Alkitab bisa buka kitab sucinya. Yang Alkitabnya di handphone bisa buka handphone sucinya, saudara kasih ya. Yang tidak bawa Alkitab, handphone juga belum ada Alkitabnya, masih pakai Nokia 3310, saudara kasih. Jangan berkecil hati, saudara kasih boleh lihat di depan, ditampilkan besar-besar, jadi kita bisa baca sama-sama. Tapi kalau misalnya rabun jauh juga, saudara kasih boleh lihat kiri kanan, saudara kasih ya. Karena ini Alkitab, jadi kita harus bagi sama-sama ya, berbagi satu dengan yang lain. Kalau kiri kanan nggak bawa juga, kemudian mereka bilang lain kali kalau ibadah, kita jangan duduk sebelahan ya, saudara ya, supaya kita bisa baca firman, saudara kasih. Tapi kalau kiri kanan pun tidak bawa, tetap ada solusi, saudara. Solusinya apa? Cukup tutup mata, dengar baik-baik, karena firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran. Jadi kalau saya tutup mata, saudara, sebagai konsen jangan ada. Tapi kalau misalnya pemuda juga, saudara, ini persoalannya banyak, saudara ya. Kayaknya solusinya udah lompat, saudara. Tetap ada solusi. Solusi terakhir apa? Tidurlah, saudara ya. Supaya yang dengar firman segar karena firman, kau yang tidur segar karena tidur, jadi kita pulang sama-sama segar ya. Yang sudah lewat katakan amin. Satu ayat saja kita baca sama-sama dengan suara kencang. 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi yang untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini, saudara kasih menarik sekali. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang bahwa orang-orang yang ada di dunia itu ada dan yang sekolah yang pernah mengalami pencobaan, nggak pernah punya masalah, aman-aman aja hidupnya. Saya pikir saudaraku terkasih nggak ada, karena orang yang kayak gini hanya ada di sorga, saudara, betul ya? Karena firman Tuhan bilang hanya di sorga lah tempat yang tidak ada air matanya, tidak ada kesakitan, tidak ada penderitaan. Selama kau tinggal di bumi, ada persoalan besar, pergumulan yang begitu besar mungkin yang kau alami dalam hidup. Tapi hari ini firman Tuhan bilang, kalaupun itu terjadi dalam hidupmu, ketika kau menuruti firman-Nya, karena kau hidup di dalam firman-Nya, firman Tuhan bilang, dan hari ini kalau kita ada di tempat ini, saudara kasih, ini adalah bukti perlindungan Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi saya mau kasih tahu, saudara dengar baik, walaupun hari ini kita aman-aman saja, ini tidak menjamin bahwa di depan kita tidak ketemu dengan masalah. Di depan mungkin ada masalah yang besar yang sedang menanti kita. Saudara. Tapi hari ini saya mau berkata buat saudara dengar firman Tuhan bilang,
kau harus tetap berani melangkah. Amin. Saudaraku, memang waktu dengar masalah di depan, banyak orang sudah kasih menanggapinya dengan respon yang berbeda. Ada orang waktu dengar masalah di depan, sudah kasih dia udah takut duluan. Masalah belum datang, udah takut duluan dia. Betul ya? Ada kan orang begitu sudah kasih ya? Kalau itu kau bertobat, sudah kasih, ya? Karena ini tipe penakut, sudah kasih. Orang penakut tidak boleh masuk dalam kerajaan Allah. Orang yang sudah dalam kerajaan Allah itu orang-orang yang betul-betul mau berjalan dalam kerajaan Tuhan. Amin ya. Tipe kedua, sudah kasih. Ada orang sudah kasih. Waktu dengar masalah di depan, wah dia kayaknya takutnya nggak ada sama sekali. Pokoknya keren banget ini orang. Pokoknya gagah banget kelihatannya. Tapi begitu masalahnya, saudaraku terkasih, takut juga dia rumah. Tipe yang ini, kalau dalam bahasa Yunani-nya, terkasih, dikasih dengan istilah, dibaca dengan istilah sipang garon. Yunani tahu kalau nggak bahasa Yunani nggak ngerti ini. Saudaraku terkasih, maksudnya pesong cangkong terkasih. Belum ada masalah, kayaknya keren banget. Begitu masalah, layu juga. Apapun yang dia hadapi, dia harus tetap. Masalah belum datang, atau sudah datang, atau apalagi sudah berlalu, dia harus tetap menjadi pribadi yang berani melangkah. Amin. Saudaraku terkasih, mungkin kita bertanya dalam hati, kenapa kita harus berani? Makanya kalau baca firman Tuhan, terkasih banyak kali firman Tuhan tulis begini, jangan takut, jangan takut, jangan takut, betul ya? Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, betul kan? Saudaraku terkasih, waktu firman Tuhan mengajarkan jemaat di Philadelphia, Wahyu 3 ayat yang kita baca tadi, ayat 10 tadi, ini Tuhan berfirman kepada jemaat di Philadelphia. Saya temukan saudaraku terkasih, waktu dia mengajar jemaat di Philadelphia, dia memberikan alasan kenapa kita tidak boleh takut, berjalan dengan berani, harus tetap melangkah, sekalipun mungkin pergumulan banyak, tapi tetap harus berjalan. Saya temukan paling tidak ada 3 alasan yang dia sampaikan kepada kita. Apa itu? Yang pertama, mari lihat Wahyu 3 ayat 7. Ini yang pertama. Alasan pertama, saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang begini, Wahyu 3 ayat 7, firman Tuhan bilang, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Perhatikan baik, firman Tuhan bilang begini. Firman Tuhan katakan, kalau Tuhan sudah buka, nggak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan sudah tutup, nggak ada yang bisa buka. Ini bicara tentang apa, saudara? Yang pertama, dengar. Kenapa kita harus berani melangkah dalam hidup ini, sekalipun pergumulan berat dalam hidup kita? Karena firman Tuhan bilang, kalau Tuhan sudah siapkan berkat, sudah buka berkat dalam kehidupanmu, saudara dengar, berkatnya akan engkau terima apapun pergumulan dalam hidup kita. Amin. Kalau Tuhan sudah buka sesuatu dalam hidupmu, sekalipun kayaknya keadaanmu tidak sesuai dengan apa yang harapkan dalam hidupmu, setelah dengar firman Tuhan, janji Tuhan akan tetap menyampaikan apa yang Dia sudah tetapkan dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan, coba sudah lihat Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24, ada ayat seperti begini. Kita sering nyanyikan di ayat dengan dia, cuma kita suka lupa ayatnya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24, firman Tuhan berkata begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24, perhatikan. Apabila ia katanya jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangan. Sudah perhatikan baik-baik. Kalau saudara melihat firman Tuhan ini, firman Tuhan bilang Tuhan sudah tetapkan langkah orang yang berkenan kepadanya. Firman Tuhan bilang apabila ya jatuh, berarti orang yang berkenan pada Allah bisa mengalami kejatuhan enggak? Bisa mengalami masalah enggak? Bisa mengalami pergumulan enggak? Bisa. Tapi hari ini dengan baik. Pun yang alami dalam hidupmu, masalah, pergumulan, persoalan yang besar dalam hidup saudara, dengan baik. Karena Tuhan sudah biarkan sesuatu dalam hidup saudara, sesuatu itu pasti akan tetap sampai dengan caranya. Saya ibu tadi mirip tadi ya. Itu luar biasa. Anaknya cari MBA, katanya mahalnya nggak kira-kira. Lalu Tuhan siapkan satu tempat, setelah kasih dia masuk itu nggak duga-duga ternyata ada MBA-nya. Ya, betul ya? Saudara, maka hari ini firman Tuhan yang kita harus ngerti, kenapa firman Tuhan bilang sama kita jangan takut. Karena Tuhan mau berkati kita, caranya Tuhan,
selalu ada untuk menolong hidup kita. Saudara ingat 2 tahun yang kita lewati begitu berat kemarin, saudara. Mungkin semua kita mengalami sesuatu yang berat dalam hidup kita, betul ya? Ada di antara saudara yang nggak mengalami dampaknya karena COVID kemarin? Saya pikir nggak ada yang berani bilang saya nggak ada. Semua kita dampaknya, kena dampaknya. Mungkin ada di pikiran saudara berkata begini, Pak Pendeta mah enak, kami yang kerja di Pak Pendeta, ya ampun, gaji dipotong, sebetulnya. Lalu saudaraku terkasih waktu kerja ditambah, ya. Wah, begitu, wah berat Pak Pendeta, belum lagi saya kena COVID, keluarga meninggal. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar baik, semua yang kau alami itu saya alami juga. Masa COVID kemarin, saudara terkasih, mama saya dipanggil Tuhan. Saya balik ke Riau, saudara terkasih, pulang dari Riau, saya kena COVID. Kena COVID yang Delta, saya yang begitu sakit. Waktu batuk, wah itu, kalau batuk zaman saya sampai berlutut-lutut. Walaupun saya berlutut udah susah, saudara. Saya berlutut pelan bisa geser lutut, saudara karena keberatan badan. Tapi hari itu sampai berlutut-lutut. 70, 30, 80, saya 100%. Saya di pendeta yang hidup beriman. Maksudnya apa? Kalau ada iman hidup, kalau nggak ada matilah kau. Saudaraku terkasih, saya ini hidup dari pelayanan. Pelayanan adalah kehidupan saya. Saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan percayakan saya begitu banyak pelayanan, Tuhan percayakan saya khotbah di banyak tempat. Dulu orang kalau mengundang saya khotbah, misal dia mengundang saya tahun 2020, dia harus telepon saya tahun 2019, minimal bulan Agustus. Kalau tidak, dia nggak mungkin dapat jadwal saya minggu. Karena begitu Tuhan percayakan saya begitu luar biasa. Saya ingat sekali saudara terkasih dulu tahun 2019, kalau saya lihat jadwal saya tahun 2020, dalam nanti saya, inilah tahun paling diberkati dalam hidup. Tapi begitu 2020 datang, saudara terkasih, bulan Maret, gereja tutup semua, PD tutup semua, gereja apa, sekolah tutup semua tutup, berkat saya juga tutup semua. Saya nggak punya pemasukan. Sudah kelihatan nggak saya jelas? Saya sengaja lihat sini supaya kelihatan jelas, ya. Coba saudara kalau lihat saya mau tanya saudara, cuma jawab jujur ya, jangan jauh cuma malu. Kalau saudara lihat, masih kan? Ya. Masuk tadi, sudah ya. Belum ketemu ya? Oke, baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kuat tidak. Saya nggak punya rumah. Saudara terkasih, saya tidak dapat berkat dari Tuhan. Wah, Tuhan berkati saya itu. Justru di situ saya lihat dengan cara yang ajaib. Buat tahun depan. Hah? Ya, hanya benci mau dikasih kapan? Di silent dulu. Yang mana itu orang? Itu. Dia udah pasti. Dia minta gitu. Oke. Baik. Nah, ya. Ini memang kelemahannya kalau kita pakai seperti itu, tapi tidak apa-apa sebenarnya. Saudaraku terkasih, walaupun tidak punya pemasukan sama sekali, tapi Tuhan kerjanya luar biasa. Saya ingat satu kali sudah kasih. Pagi-pagi saya bangun pagi, tiba-tiba saya bangun pagi, lihat telepon, saya lihat, ada WA masuk. Saudara, handphone saya sudah setting. Kalau gambar, video nggak boleh masuk sembarangan. Karena kalau nggak, langsung jebol di telepon terkasih. Saudaraku terkasih, tapi waktu saya lihat, ada WA masuk kirim gambar. Kalau gambar transfer, itu tetap kelihatan. Walaupun tetap kelihatan. Apalagi di depannya rahasia, ya. Terkasih, siapa? Nah, ada namanya sudah. Cewek ada. Dengan siapa ya? Dan ini apa yang dikirim? Kalau salah kirim kasih tahu biar saya balikin. Walaupun nanti saya nggak berharap salah kirim enggak tuh, saya begitu mengerikan hal itu sudah. Tetap kita berharap dalam hati. Tapi kalau memang salah kirim ya kita kembalikan aja. Lalu dia balas, Shalom Pak Pendeta, saya dengan aku ya, saya kata mana itu sudah. Ya sorry saya lupa kasih tahu.
pendeta itu saya kirim berkat buat pendeta. Oh, itu berkat apa ya? Saya bilang begitu. Terus ibu kok tahu nomor saya, nomor telepon, nomor rekening dia tahu juga enggak gitu ya. Lalu dia minta, pendeta, saya minta dari Bapak Gembala saya gereja di gereja ini. Oh, enggak apa-apa, jangan minta maaf. Kalau yang kayak gini enggak usah minta maaf. Ini soalnya ketika kesalahan gitu ya. Saya bilang, oke. Lalu ini apa yang dikirim? Saya bilang begitu. Lalu dia cerita. Ceritanya kami selama orang pada kesusahan, dia diberkati luar biasa di masa pandemi. Lalu dia bilang, soalnya kerjaan kami itu distributor alat kesehatan. Jadi hari itu dia hujan berkat, gitu ya. Kita kekeringan, dia hujan berkat. Lalu saudaraku terkasih dan kami diberkati luar biasa. Lalu kemarin kami sepakat suami mau memberkati. Waktu kami sepakat Pak Pendeta, saya ingat Bapak. Dalam hati saya ternyata cuma bilang sama dia, cerita itu kurus biasa. Saudaraku terkasih, lalu dia bilang begitu kami sepakat, saya minta sama Bapak, saya minta telepon Bapak dari sebagian. Apa yang saya mau balas? Kita masih berhenti. Saya takut udah dikasih dia ngamuk, ini pendeta terampok sih sebetulnya. Udah dikasih masih nanya. Yang saya khotbah di gereja. Gereja besar, saudaraku terkasih. Dan kalau khotbah di situ, ibadah biasanya 4-5 kali sudah terkasih. Kalau khotbah di situ, saya selesai khotbah langsung dibawa ke ruangan, mau khotbah baru dikeluarin. Jadi nggak pernah itu ketemu dengan namanya jemaat, salah pun tak pernah. Tuhan bisa kirim siapapun yang dia mau untuk berkati. Sebenarnya bisa lihat. Siapa yang pernah kepikiran Tuhan kirim burung gagak untuk kasih dia Pak? Tapi karena dia percaya, dia tetap melangkah. Tuhan suruh pergi, walaupun ke tempat yang kering, dia pergi. Firman Tuhan bilang, Tuhan sediakan burung gagak, kirim burung gagak untuk memberkati dia. Pak, kalau kita takut dikirim burung nggak? Dikirim. Tapi bukan burung gagak, burung hantu. Untuk nakutin. Saudara, maka yang pertama jangan melangkah. Karena kalau Tuhan sudah siapkan berkat buat saudara, yang itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih, mari lihat sekarang ayat 8. Wahyu pasal 3 ayat 8. Saya harus lihatkan terus, betul ya. Jangan sampai kelewatan. Karena saudara beda pengkhotbah yang baru berkhotbah dengan yang sudah lama berkhotbah. Kalau yang baru berkhotbah, dia susah memulai khotbahnya, saudara ya. Kalau pengkhotbah yang sudah sering berkhotbah, susah menyelesaikan khotbahnya. Makanya kalau pengkhotbah sudah lihat, kalau pendeta sudah tua, kalau dia khotbah, udah mau landing take off lagi, udah mau landing take off lagi, bisa 2 jam, tapi hari ini enggak, ya. Tinggal 5 menit lagi, 10 menit lagi saya selesai. Wahyu 3 ayat 8 dengan firman Tuhan berkata begini, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Lalu dia berkata sekali lagi, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal nama. Lalu ayat ini sampai 2 kali Yesus berkata kepada mereka, aku tahu siapa. Maksudnya apa? Kenapa kita tidak boleh takut? Harus tetap berarti kita di tengah pergumulan yang berat dalam hidup kita. Yang kedua, karena Tuhan kenal sekali siapa. Dan kalau Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan dalam hidup kita, kau harus mengerti, Dia tahu kau sanggup. Soal kamu sudah kasih kenapa kita seringkali gagal, seringkali jatuh, seringkali putus asa, seringkali kecewa, saudara. Karena saudara terkasih kita mengukur kekuatan kita dengan pergumulan yang kita hadapi. Padahal seringkali kita tidak tahu bahwa kita jauh lebih kuat daripada yang kita tahu. Apalagi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang sangat mengerti. Kalau Tuhan izinkan kau mengalami pergumulan, karena Tuhan tahu kau bisa melewati. Saudara, maka ketika kau mengalami pergumulan dalam hidupmu, walaupun kelihatannya itu besar dan kayaknya sulit untuk dilewati, coba jalani saja dulu. Lalu terus, jangan kecewa terus, jangan sedikit-sedikit marah sama Tuhan, coba jalanin saja. Hadapi seperti yang kau mampu hadapi, dan kau akan melihat dalam perjalananmu Tuhan yang akan buka banyak jalan. Saya ingat sekali waktu saya pergi ke Israel.
Siapa sih yang pernah ke Israel? Ada? Oh, sudah banyak. Sudah ya. Yang belum nanti ikut sama saya November. Nanti November saya mau berangkat, saudara kasih kebetulan seatnya masih ada kosong, saudara kasih beberapa. Kalau saudara mau daftar boleh, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, saya ingat satu kali saya pergi ke Israel lalu mau naik Gunung Sinai. Ibu pernah naik Gunung Sinai? Naik sampai ke atas. Luar biasa, saudara ya. Saudaraku terkasih, saya juga saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, nah kalau kita mau naik ke Gunung Sinai itu, saudara kasih biasanya saudara kasih kita naik onta naiknya, saudara. Nah, onta di Gunung Sinai itu beda dengan onta di piramid yang saudara suka lihat di TV. Kalau onta di piramid itu gede-gede itu ontanya, tapi ya di Sinai kecil-kecil. Nah, onta, saudara. Lalu nanti saudara dikasih satu-satu onta, lalu kita mulai. Nah, saudaraku terkasih karena saya pembimbing rohaninya, saya bawa jemaat, jadi saudaraku terkasih saya biasanya paling belakang. Ya, jemaat harus di depan, gembala di belakang. Nah, itu. Lalu saudara kasih dipanggil Bapak A masuk, ontanya naik, begitu B naik lagi. Pokoknya sampai beberapa belas orang kami kalau naik terakhir saya. Waktu dipanggil Abuna, waktu saya lihat ontanya kecil. Saya bilang, oh gawat ini saudara. Ini orang di gunung saudara. Ini bukan gunung kayak gunung kita di Indonesia. Ini gunung batu saudara. Yang airnya juga sebelumnya kirinya jurang dan udah kayak pokoknya mengerikan sekali. Batu dan malam-malam saudara. Saudara saya bilang sama itu yang penangkalan itu saya bilang, sorry, ini onta bener kasih saya. Luar biasa ini onta kuat, mudah. Dia bilang serius loh saya bilang saja. Serius ini benar bisa kata saya. Bisa Abuna. Pokoknya satu gembala khusus buat Abuna. Saudara ya karena panggilnya beda tuh Abuna saudara. Akhirnya karena dia bilang gitu, oke lah nggak apa-apa. Akhirnya saya naik saudara ya. Saya naik sudah curiga sebetulnya saya dalam hati saya aduh ini kalau sampai dia nggak sanggup gimana saya naiknya ke atas saudara gitu ya. Jangan jalan saudara. Akhirnya saya naik di belakang saudara. Kita naik, dikasih masih di dataran. Saya berpapasan dengan orang yang baru turun, orang saudara ya, yang baru turun naik onta juga dia sudah turun. Saudara aku terkasih waktu dia lihat saya naik dia bilang, wow, jaya. Kita biasa memang orang lain sekarang kita jalan terus. Kalau tahu sudah kasih waktu jalan sekitar 1 kilometer mulai mendaki udah lama sih wah kawat. Lalu saya tanya sama gembalanya, bro, saya bilang ini kontak kenapa? Dia bilang, oh nggak apa-apa, aku nggak kontak biasa memang bicara, saudara juga ya. Oh ya, kita dalam hati itu terus jalan saudara. Jangan sama kencang terlihat sengaja, dan dia tahu ini kontak memang nggak sanggup jalan lagi saudara. Lalu dia bilang, Abuna boleh turun sebentar nggak? Saya ngapain turun? Sudah tinggal kita berdua, yang lain sudah jauh di depan. Wah, saya sampai saya hilang di tengah gunung seperti begini sudah bisa silakan saudara. Dia bilang enggak sebenarnya. Saya turun sudah dia dulu saya turun rupanya penyeimbangnya itu pasir saudara ya. Lalu dia buang saya kasih lalu saya disuruh naik lagi. Saya kasih lalu jalan lagi turun sekitar 1 kilometer sudah kurang lebih sekitar 7 kilo gitu kan. Saudara aku terkasih begitu jalan 1 kilo lagi teriak lagi itu. Bilang kali ini benaran saudara. Akhirnya si ini kembali bilang Abuna sufi. Ini coba. Saya bilang serius 5 menit. Nah, ini akhirnya saya bilang ya sudah kalau cuma 5 menit nggak tahu tuh. Akhirnya saya turun sudah kasih kami. Tahu jalannya berapa? 1,5 jam. 1,5 jam sampai ke atas, saudara. Saya lupa dia orang gunung, saya orang kota, saudara. Itu ya. Bagi dia mungkin bisa cepat-cepat 5 menit. Saya nggak bisa. Saya lihat udah ada trauma, saudara. Gitu ya. Apalagi naik gunung seperti begitu, saudara. Tapi saudara tahu begitu beratnya perjalanan itu kami jalan terus. Saudara. Saudaraku terkasih yang saya maksud seperti begini. Dengar, Pak. Kadang-kadang hidup kita juga begitu. Waktu kita sedang melangkah kita saling melihatnya sampai ke depan. Kayaknya nggak mampu kita melewati semua. Kayaknya nggak bisa. Saudaraku terkasih kalau cara berpikirmu seperti begitu nggak heran kok nggak mau. Yang Tuhan mau adalah kau melakukanlah silamu.
Berjalan, berserah kepada Allah. Tuhan yang buka jalan dan mengantar kau ke tempat yang kau mau dengan caranya yang ajaib. Saudara, untuk itu saudaraku terkasih yang kedua, saudara terkasih lebih jauhnya. Udah habis ya. Untuk itu saudara terkasih dua hal dengan baik, saudara. Supaya engkau bisa menggapai apa yang kau rindukan dalam hidupmu, kau harus tetap berani. Bagaimana caranya menganggap mereka tidak? Kalau Tuhan sudah siapkan berkat itu bagimu berkat. Masa-masa yang urusan Tuhan. Yang kedua, memberikan kepadamu. Percayalah, firman Tuhan bilang, Bapa yang baik itu tidak pernah memberikan anaknya kalah jengking waktu anaknya minta. Amin. Dengan Tuhan kita jauh lebih baik. Waktu kau minta sesuatu, Tuhan sediakan yang terbaik dengan caranya yang ajaib. Dia kiri kanan bilang, kita harus terus buat firman Tuhan. Tentukan kepala kita bahwa hidup kita dalam tangan Tuhan. Bapak, kami sangat bersyukur buat firman-Mu hari ini bagi kami. Terima kasih buat berkat Tuhan. Hari ini mungkin kami mengalami pergumulan persoalan dalam hidup kami. Hari ini mungkin banyak tantangan yang sedang kami lewati yang menghalangi perjalanan kehidupan kami. Tapi satu yang kami percaya, Tuhan tetap beserta dengan kami, berjalan memegang tangan kami, dan Tuhan akan mengantar kami waktunya bahkan lebih dari apa yang kami inginkan. Tuhan setia bagi kami. Kami berserah kepada Tuhan. Tunah langkah kami, kuatkan kami supaya kami mencapai apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya. Tapi orang-orang yang diberkati kita. Haleluya. Sama-sama kita berkata.